Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, kita harus selalu berserah diri pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi perlindungan dan diberi hidayah dalam rangka menuntut ilmu di muka bumi ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah masuk ke minggu kelima dalam perkuliahan kita dramaturgi. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana mendongeng dengan dua konten, yang keduanya menggunakan properti, kemudian bagaimana stand up comedy mungkin merupakan dunia baru bagi sebagian kita karena mungkin tidak mengikuti perkembangan stand up comedy. Lalu minggu lalu konten yang saya buat itu adalah bermain peran. Bermain peran artinya kita menggantikan peran orang lain. Sudah mulai belajar memanfaatkan dasar-dasar dramaturgi. Bagaimana kita menggunakan mimik, bagaimana kita menggunakan gestur tubuh kita secara natural, bagaimana kita menggunakan intonasi yang tepat, dinamik, tempo, dan nada. Kalaulah peran itu yang kita lakukan, misalnya menggantikan peran orang jualan, mungkin kita bisa melakukannya dalam keadaan sadar dan sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pedagang aslinya. Bisa jadi peran kita lebih baik daripada pedagang itu. Dan itu yang diharapkan. Karena dalam dunia peran ini ada unsur seninya. Seni bertutur, terutama sebagai andalannya. Tentu diperkuat dengan artistik, keindahan, gestur tubuh yang mendukung intonasi, dan mimik kita. Saudara-saudara sekalian, kita masih bermain peran, tapi dengan menambah komunitas. Baik ditata dengan benar atau secara natural. Komunitasnya dapat kita buat misalnya dari pertemanan. Jadi kita punya teman-teman di lingkungan rumah kita yang bisa kita ajak kompromi, atau secara natural saja dia tidak tahu. Lalu itu yang kita jadikan konten bagaimana kita bermain peran. Tentu bagi kita yang sadar, yang tahu, akan berbeda dengan ketika kita melakukannya bertemanan dengan teman-teman itu, mungkin dalam pergaulan-pergaulan atau dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang secara natural kita tidak sadar melakukannya. Tapi ini dalam keadaan sadar. Jika perlu, totalitas pengendalian suasana itu pada kita. Kalau kita tidak mau berbagi. Tapi kalau kemungkinan mau berbagi, tidak ada tokoh yang sentral. Semuanya punya komposisi yang sama. Semuanya komposisi yang sama. Saudara-saudara sekalian, banyak konten-konten dalam dunia YouTube yang dibuat sedemikian rupa natural dengan cara menyembunyikan kamera. Dan ini sebetulnya pada dunia YouTube di luar sana sudah terbiasa. Misalnya mau ngerjain seseorang, jadi kameranya disembunyikan,
Katakanlah ada orang yang sembunyi di dalam tong sampah misalnya, atau orang pura-pura buta gitu. Bagaimana reaksi orang atau respon orang gitu. Nah, ini natural. Di dalam konten-konten misalnya yang dilakukan oleh para YouTuber juga selalu begitu. Bem Wong membagi-bagikan bantuan pada orang yang dia sukainya, yang dia simpati dengan orang. Dan dia bermain peran seperti orang terkenal gitu. Bisa jadi misalnya dia menutupi wajahnya, sebagian wajahnya supaya tidak dikenal orang. Dan ini salah satu contoh bermain peran. Tapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita bermain peran itu yang terkonsep. Artinya tidak melebar topiknya. Terkonsep yang saya masukkan itu bukan dalam artian harus sengaja. Misalnya begini, kita ingin membuat atau mendokumentasikan suasana di dapur di rumah kita. Bagaimana keseharian kita mendokumentasikan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sibuk masak di dapur. Dan kalau kita kamerakan tentu mereka akan grogi. Tapi kalau kita bisa mensiasatinya, maka akan nampak suasana keseharian. Nah, tentu untuk mengembangkan karakter, mengembangkan suasana itu, kita yang sadarlah yang mengendalikannya. Misalnya, kita ingin satu tokoh untuk berbicara. Mungkin dapat dengan pancingan kita bertanya kepada dia supaya dia berbicara. Kita menanyakan sesuatu kepada dia, menanyakan kabar misalnya, atau menanyakan sesuatu benda yang menurut kita dia tahu tempatnya, atau menanyakan sesuatu tentang peristiwa yang dia menguasai hal itu. Itu trik-trik kita untuk memancing ya berbicara. Atau paling tidak, tanpa dengan demikian kita memancing supaya munculnya kemarahan yang natural, kedongkolan, dan sebagainya. Jadi kita yang sadar, yang bermain peran, kita yang melakukannya. Saudara-saudara sekalian, kesadaran itu bukan hanya kesadaran mengendalikan suasana, tapi kesadaran kita juga sekaligus melihat reaksi dari orang yang kita ajak berbicara dengan mengandalkan permainan intonasi kita. Saya selalu ingatkan, memainkan intonasi, dinamik, tempo, dan nada. Mungkin saja kita secara spontan ingin melihat reaksinya ketika kita dominan menggunakan dinamik. Berarti keras lembutnya. Nah, mungkin satu saat kita buat kejutan. Kita misalnya dengan sedikit berteriak. Nah, untuk memancing kata, misalnya kita memainkan dinamik dari nada, dari suara yang rendah ke suara yang tinggi. Kita mulai memancingkan dengan bertanya sayup-sayup terdengar, atau menanyakan situasi sudah, dengan kata itu yang menurut pikiran kita dia tidak akan dengar. Lalu kita mainkan lagi sudah. Nah, itu cara kita memainkan intonasi kita dengan menggunakan dinamik. Bahkan di sana sudah ada unsur nadanya di sana. Dan mungkin kita ingin lihat reaksinya. Apakah intonasi dinamik kita yang tinggi punya reaksi negatif atau positif pada diri
tim yang kita ajak terlibat. Misalnya kita setengah berteriak, sudah! Nah, akhirnya dengan reaksi itu kita bisa melihat, mungkin dia marah, mungkin dia takut. Nah, kalau ada respon dari tim yang kita ajak untuk berkolaborasi secara tidak sadar, nah di situ kita bisa melihat bahwa komunikasi kita sudah terbangun demikian rupa. Tentu tidak hanya dinamik. Ada kalanya kita menggunakan tempo. Artinya cepat dan lambat. Jadi ada kalanya kita menggunakan nada yang cepat. Ada kalanya kita menggunakan nada yang lambat. Memperhatikan tidak dia dengan ucapan kita. Mencermatikah dia dengan ucapan kita. Begitu juga dengan nada. Segi rendahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena ini terkonsep itu secara spontan, bukan dia punya naskah. Alangkah baiknya ketika kita menggunakan bahasa itu, kita gunakan variasi stimuli. Misalnya kita menyelipkan kata-kata sapaan, teguran, peringatan. Atau kita mencampuri dengan menggunakan bahasa lain. Jadi tidak terlalu kaku. Ya, misalnya kita dengan memanggil supaya dia memperhatikan kita. Dengan kita mengucapkan dia tidak ada reaksi, lalu kita bicarakan, hei, tidak ngerti juga dia. Kita tidak ngerti, hei, paham nggak? Gitu. Jadi kita tidak harus teriak, kita mainkan nada kita. Ada unsur estetika yang harus kita bangun dari aspek bahasa. Persoalan mau kita bicarakan terserah kita. Kalau di dapur mungkin suasana yang kita bicarakan ya suasana kekeluargaan yang berkaitan dengan masak. Untuk kita kembangkan cerita. Misalnya masakan apa yang disukai, yang lazim digunakan. Lalu bagaimana cara memasaknya? Nah, ini tentu memancing narasumber kita, katakanlah ibu kita, untuk berbicara atau kakak kita untuk berbicara, menjelaskannya. Nah, supaya tidak kaku, misalnya kita boleh mengejar pertanyaan lagi. Jadi setelah dia jelaskan, lalu kita tanya lagi. Nah, apakah pertanyaan kita itu memancing kebosanan bagi dia? Kita mencerminkan bahwa kita itu lebih rewel. Terserah kita melakukan apa. Nah, jadi kita mulai membina komunitas untuk berlatih secara natural, tapi tetap harus terkontrol. Dalam pikiran kita tanamkan efek apa yang ingin kita tuntut dari tim kita itu. Kesalkah? Marahkah? Takutkah? Lucu ketawakah dia? Atau pasif begitu aja? Nah, ini yang mau kita ciptakan. Jangan-jangan nanti meleset. Tujuan Anda ingin dia marah, tahu-tahu dia ketawa. Berarti Anda tuh gagal. Atau sekali lagi, dia Anda inginkan dia kesal, sehingga ada reaktifnya pada kita, tahu-tahunya dia cuek. Lucu menurut dia. Nah, ini belajar kita membangun suasana dengan pemain yang sentralnya itu pada kita. Ada dua sasaran yang mau kita kejar dalam latihan ini. Yang pertama adalah membangun reaksi
dari lawan main. Karena dalam lakon drama berlaku hukum aksi reaksi. Siapa yang beraksi, harus yang lain bereaksi. Tidak ada yang aksi-aksi atau reaksi-reaksi. Jadi hukum positif negatifnya kalau boleh disamakan itu. Siapa yang beraksi? Ada 5 tokoh misalnya. 5 tokoh yang tampil. Yang kita mainkan. Tokoh pertama beraksi. 4 tokoh itu harus bereaksi. Bereaksi ini dalam arti kata menyatakan bahwa efek reaksinya itu adalah dari tokoh yang pertama. Begitu juga kesinambungannya. Ketika tokoh kedua misalnya beraksi, maka tokoh 1, 3, 4, dan 5 harus bereaksi. Reaksi itu bisa jadi berbentuk ketakutan, perhatian, menolak, kebencian, dan apa saja. Bukti reaksinya itu dari ekspresinya dan tidak tanduknya, gestur tubuhnya. Nah, jelas yang kita harus ciptakan reaksi yang menurut keinginan kita, bukan menurut keinginan dia. Kita ingin dia ketawa, tapi yang kita terima dia marah, berarti kita gagal. Walaupun ada reaksi. Walaupun ada reaksi. Nah, ini bentuk latihannya. Bentuk latihan. Nah, tapi kita buat konten supaya kita banyak berlaku atau berbuat untuk semua pemain yang menyertai kita itu agar dia bereaksi. Mungkin bereaksi secara individual berlebihan, yang lain sekedarnya aja tapi masih punya kontak kaitan dengan itu, atau tidak punya reaksi sama sekali. Jadi tidak ada dari 5, kalau kita katakan 5 pemain yang kita libatkan dengan kita, tidak ada yang tidak bereaksi, yang 4 ini. Kalau dia tidak bereaksi, berarti dia sudah out, sudah keluar dari tim yang kita buat. Nah, kita perlu analisis lagi. Kenapa dia tidak bereaksi? Caranya adalah kita berinovasi, mengejar atau melibatkan dia. Kenapa dia tidak bereaksi? Bukan kita tanyakan. Tapi bagaimana kita menciptakan dialog supaya dia bereaksi? Misalnya kita marah nih pada tokoh yang satu, tokoh yang lain diam, kita pancing. Kalian gimana? Misalnya gitu. Ingin terlibat dengan ini, sama dengan ini misalnya. Kita mancing. Kita pancing agar dia terlibat. Jadi semua pemainnya itu harus kita amati secara cermat. Itulah konsep kita kedua. Jadi kita tetap bermain peran. Apakah kita di rumah tangga sebagai abang, sebagai adik, sebagai anak, sebagai saudara, atau dalam pertemanan kita sebagai anggota geng yang saya maksudkan itu pertemanan, atau sebagai apa kita. Lalu tentulah ada pusaran cerita. Kalau tidak ada pusaran cerita, kita ciptakan pusaran ceritanya itu. Topik pembicaranya kita apa gitu. Kita ciptakan agar benar-benar ada satu topik jadi bahan kita melakoni itu bersama-sama. Sekali lagi saya katakan pada Anda, dalam bermain peran ini tidak ada satupun yang lain yang tahu sebelum kita beritahu. Jadi setelah usai silahkan beritahu. Tapi sebelum itu supaya natural, karena kita berlatih, tidak ada yang boleh kita beritahu. Supaya kita dapat hasil yang maksimal secara natural. Dan sekali lagi,
Kita berperan sentralnya pada kita. Sentralnya pada kita. Apa yang kita latih? Memainkan intonasi, memainkan gestur tubuh, dan memainkan mimik. Itu yang kita latih. Masih berkaitan dengan personal, dengan pribadi. Karena center of excellence itu pada kita. Kitalah yang mengendalikan.